Selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung teman-teman kapan menyaksikan. Selamat datang di channel Electro Programming. Kita akan melanjutkan tentang operator deteksi tepi. Di sini pembahasan selanjutnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana Sobel operator Sobel ini bekerja kan. Kita menggunakan image ini kemudian menghasilkan GX dan GY, tepi vertikal dan tepi horizontalnya, kemudian dihitung magnitudenya dan menghasilkan citra dengan tepian seperti ini. Kemudian kita akan coba untuk private, teman-teman. Jadi di private ini kernelnya itu yang membedakan itu kernelnya. Di sini kernelnya menggunakan satu semua, sementara yang Sobel itu menggunakan ada duanya. Jadi kernelnya seperti ini satu, ini satu. Kemudian yang ini juga sama, satu, dan ini satu. Seperti itu. Saya bedakan warnanya. Ini ya, warna hijau dan ini orange. Jangan hijau udah dipakai. Oke, warna apa? Pink, merah jambu ini. Kemudian bagaimana cara menerapkannya? Kita akan mencoba sebentar. Ini -1. Ini juga -1, teman-teman. Di sini kan kita udah pakai ini. Kita ganti aja di sini angkanya. Karena ini yang GX ya, teman-teman. Ini kan 1 0 -1. Kita ganti 1 0 -1 sama. Kita ganti yang tengah, teman-teman. Yang tengah ini 1 0, ini -1. -1 seperti ini. Kemudian yang ini sama 1 0 -1. Oke, saya enter dan saya ini coba lihat perbedaan ini, teman-teman. Nah, lebih kecil kan nilainya, lebih kecil daripada yang tadi. Kalau sebelumnya ini menggunakan Sobel, kemudian menggunakan private, menjadi seperti ini. Nah, yang ini juga sama, 1 1 1 kita ganti 1 1 1 0 0 0 sama -1 -1 dan 1. Kalau kita lihat ini yang horizontalnya, teman-teman. Yang untuk yang mendatar, kita lihat di sini perbedaannya. Oke, kelihatan. Oke. Lebih kecil, teman-teman, nilainya. Otomatis yang di sini juga berbeda. Ini nilainya jadi berubah kan, teman-teman. Jadi kalau kita bandingkan ini untuk sebentar, saya copy di sini saja. Terlalu naik. Oke, kopinya paste numbernya aja. Kemudian ini saya kembalikan ke nilai yang ini, teman-teman. 1, kemudian 0 -1, ini 2 0 -2, kemudian 1 0 -1, ini sama 1 0 -1,
Oke. Dan saya tarik garisnya. Oke, ini berubah teman-teman. Lihat. Tadinya seperti ini. Berubah. Nah, ini juga saya ganti. Yang tengah tuh ganti 2. Ini tetap 0 dan ini minusnya 2. Oke. Kemudian saya turunkan. Kita lihat perbedaannya. Nah, oke. Kita lihat hasil jadinya. Di sini ini untuk sobel. Saya buat frame-nya, border. Dan ini untuk pre-width. Oke. Di sini terlihat jelas apa yang berbeda. Sebenarnya tidak terlalu signifikan teman-teman. Di sini tetap menemukan nilai tepinya, hanya saja nilainya jauh lebih rendah nilainya. Di sini 300, di sini 237. Yang mana tapi tetap lebih dari yang 300 ini lebih dari 8 bit kan, tapi yang ini masih interval 0 sampai 255. Oke, kemudian untuk yang lain ya ini yang 10, di sini 7. Jadi perbedaannya itu untuk apa namanya? Pre-width dan sobel. Jadi terletak pada nilai kernel yang digunakan teman-teman. Ini untuk pre-width. Ini GY dan ini untuk GX-nya. Seperti itu. Sekali lagi cara kerjanya, input citra dari ini contohnya citra grayscale, kemudian kernel GX-nya kita masking, kemudian dikonvolusikan dengan input citranya menghasilkan GX, citra GX, hasil konvolusinya menggunakan citra GX seperti ini untuk tepi tegaknya, tepi vertikalnya teman-teman. Sehingga di sini kan ketahuan nih tepi vertikalnya, tepi tegaknya. Kemudian di sini tepi horizontalnya menggunakan GX, yang mendatar ini menggunakan GX sehingga ketahuan yang mendatarnya kan. Di sini kan tidak nih, tidak ketahuan sumbu mendatarnya. Sementara di sini sumbu mendatarnya lebih tipis, ada tapi kecil teman-teman. Oke. Kemudian setelah itu digabungkan dengan menggunakan rumus absolut ya. Rumusnya kan GX-nya ini dikuadratkan, G-nya itu juga dikuadratkan, kemudian ditambahkan, kemudian diakarkan gitu. Jadi kayak akar kuadratnya gitu. Jadi itu kan sama dengan absolutnya seperti itu. Nah, ini adalah hasil akhirnya untuk sobel. Untuk pre-width itu yang sebelah sini, ini hasilnya. Jadi seperti itu teman-teman. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Kemudian ada lagi operasi Robert. Operasi Robert ini digunakan, ini menggunakan kernel 2x2 teman-teman. Di sini dikhususkan untuk bukan di ini ya, bukan khusus ya, tapi lebih ke kemiringannya teman-teman, karena ini kan kernelnya ini bentuknya diagonal. Jadi diagonalnya ini teman-teman untuk mendeteksi diagonalnya seperti itu. Nah, ini diagonal direction. The result of this operation will highlight changes in intensity in a diagonal direction. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada lagi sobel pre-width, ada lagi Laplace. Laplace ini juga sama, cara kerjanya sama, hanya saja kernelnya beda seperti itu, cara ininya beda. Kemudian kita juga bisa
melakukan, kita bisa membuat kernel sendirilah ya untuk mendeteksi sebuah tepi gitu. Di sini ada contohnya, ada apa ini, kernel gitu yang mereka buat. Nah ini adalah hasilnya teman-teman. Ini adalah gradient X-nya, ini vertikalnya kan. Nah ini yang Y-nya, ini yang mendatar, yang horizontalnya seperti itu. Yang tegak itu tidak terdeteksi teman-teman di sini. Sementara yang ini tegaknya terdeteksi, tapi yang mendatar ini tidak teman-teman. Kalau saya zoom di sini terlihat perbedaannya kan. Ini yang mendatar nih, dari batu batanya aja nih kelihatan nih. Ini mendatar, kemudian ini tegaknya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau digabungkan menjadi seperti ini. Ini kedeteksi semua ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman hasilnya. Dan ini sangat berguna sekali untuk proses segmentasi ya, untuk lebih ke deteksi tepi gitu. Ya namanya juga edge detection teman-teman. Nah di sini ada alternatif operator menggunakan kernel seperti ini 3.10.3. Ini lebih ekstrim lagi, SCAR operator namanya 47.162.47. Dan jika di compare dari 4 different gradient operator itu tadi, ini image inputnya. Kemudian ini untuk Sobel seperti ini. Sebentar. Ini untuk Sobel. Kemudian ini untuk SCAR. Ini untuk SCAR. Kita lihat seperti ini. Dan ini Sobel. Ini lebih tegas teman-teman. Garisnya lebih tegas yang Sobel ini teman-teman. Kemudian di sini saya zoom saja biar bisa membandingkan secara langsung. Yang Robert karena dia mendeteksi diagonal, jadi kurang optimal jika digunakan untuk mendeteksi yang tepi, atau terlihat lebih tipis di sini teman-teman. Kalau kita lihat di sini, ini lebih tipis. Ini Prewitt, kemudian ini Robert, karena Robert tadi untuk cross ini ya, diagonalnya gitu. Nah ini Prewitt, bandingkan lagi. Nah ini lebih tipis teman-teman. Sebenarnya bisa diakali menggunakan morfologi, dilakukan dilasi gitu supaya tebal garisnya. Kemudian kalau saya ini untuk SCAR operator, kita bandingkan dengan Robert. Nah kan lebih tipis. Kemudian SCAR saya bandingkan dengan Sobel seperti ini. Sobel ini tebal sekali. Nah ini seperti itu teman-teman. Oke, saya kira kemudian ini ada pseudocode-nya. Nanti ada juga Kenny Edge, itu yang lebih banyak dipakai untuk deteksi tepi ya teman-teman. Nah ini seperti ini. Oke, ini ada Kenny, penciptanya John Kenny. Oke, dan ini algoritmanya seperti ini. Oke, bisa dibaca untuk edge detection yang lain. Oke, saya kira itu aja tutorial penjelasan ya, ini penjelasan tentang Prewitt. Sebenarnya ini lanjutan, saya mau jadikan satu video tapi terlalu panjang, jadi saya jadikan 2 video. Oke, terima kasih teman-teman dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.